Beruang kutub ini sangat kesepian. Untuk mengurangi kesepiannya, dia membuat boneka salju dan menganggapnya sebagai temannya. Sejak hari itu, keduanya selalu bersama. Terkadang dia menutupi mata boneka salju dan bermain petak umpet dengannya. Bahkan saat makan, dia akan terlebih dahulu menawarkan makanan kepada boneka salju. Ketika boneka salju menolak dengan mengulurkan tangannya, beruang itu akan memakan semua makanan itu sendiri tanpa ragu-ragu. Meskipun boneka salju tidak bisa bergerak, beruang itu tidak merasa begitu kesepian di dunia bersalju yang dingin dan sunyi itu. Tetapi suatu hari, sebuah kecelakaan terjadi saat mereka bermain seluncuran. Kepala boneka salju itu menjadi hilang, dan untungnya, beruang itu segera memperbaikinya kembali. Suatu hari mereka secara tidak sengaja tersesat ke wilayah walrus. Beruang itu memecahkan potongan es dan membuat 2 taring runcing untuk boneka salju. Dia juga membuat untuk dirinya sendiri untuk bersenang-senang meniru walrus. Tetapi kawanan walrus yang melihat itu menjadi sangat marah. Beruang itu menjadi semakin sombong ketika tiba-tiba dia merasakan hembusan hangat dari arah samping. Ketika melirik, dia melihat kepala suku walrus berdiri di sana. Karena takut, beruang itu segera melepaskan gading palsunya dan memberi isyarat bahwa dia hanya bercanda. Di malam hari, beruang dan boneka salju itu berbaring menyaksikan cahaya aurora yang berkilauan dan meteorit yang jatuh di langit. Momen itu aneh, tetapi sangat romantis. Keesokan paginya ketika beruang itu bangun, langit tampak sangat terang. Begitu dia membuka mata, dia melihat bahwa boneka salju itu telah meleleh. Ini adalah sahabatnya yang paling tersayang, dan dia tidak tahan jika sesuatu terjadi padanya. Beruang itu mencoba membangunnya kembali, tetapi suhunya terlalu tinggi, sehingga dia membawa boneka salju itu ke tempat yang teduh. Tetapi kemudian es di bawah mereka retak dan dia terdampar di sebuah pulau salju yang kecil. Beruang itu bisa saja berenang ke sisi lain, tetapi melakukan itu berarti meninggalkan sahabatnya, dan dia belum siap menghadapi kesepian lagi. Bahkan di tempat teduh, boneka salju itu perlahan mencair, dan menyelamatkannya kini mustahil. Air mata mengalir di wajah beruang itu, dan dia memeluk boneka salju itu erat-erat ke dadanya. Waktu berlalu, bongkahan es itu telah sepenuhnya berubah menjadi air, dan hanya hidung batunya yang tersisa. Beruang itu memegang di tangannya, seolah-olah temannya masih bersamanya. Kemudian semua es mencair. Ketika beruang itu membuka matanya, dia sudah berada di tanah hijau yang subur. Dia berniat untuk membuat boneka salju lain. Tetapi saat itu, dia melihat boneka salju yang sudah jadi di kejauhan, dan itu membuatnya terkejut karena itu bukan boneka salju buatannya. Kemudian ada gerakan dari atas bukit yang ternyata seekor beruang kutub lain muncul, mendorong bola salju. Mata mereka bertemu. Di antara 2 jiwa yang kesepian dan kedinginan itu, kehangatan perlahan mulai menyebar. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian dan memiliki seseorang untuk mereka sendiri. Mereka langsung terikat, saling menyentuh hidung, dan yang mengejutkan, mereka berbeda jenis kelamin. Pada akhirnya sekarang mereka bisa bersama, memulai sebuah keluarga, dan hidup mereka tidak akan pernah kesepian lagi.